Setiap kemauan pasti ada jalan, setiap usaha pasti bisa terwujud. Kembali bersama Obiso Podcast, podcastnya SMK Negeri 4 Negara. Hari ini bersama saya, Kadek Sumiadi Hartawan, kita akan berbincang santai dengan narasumber kita, yaitu Ibu Apriani. Ya, Ibu Apriani, Kepala Program Keperawatan. Silakan Bu, mungkin perkenalan dulu ya Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Apriani, bisa dipanggil Bu Apri biasanya. Saya merupakan guru keperawatan yang juga diberi tugas tambahan sebagai Kepala Program Keahlian Keperawatan. Oke, keperawatan ya Ibu. Mungkin di awal kita berbincang-bincang, mungkin sobat-sobat kita nggak tahu keperawatan. Oke. Nah, mungkin disampaikan dulu Bu keperawatan itu. Iya, jadi mungkin banyak yang bertanya Pak Dek ya, keperawatan itu apa? Apa sama keperawatan di SMK dengan yang lainnya? Ya. Perbedaannya gimana gitu ya? Keperawatan itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari pelayanan profesional kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga nantinya pasien dapat melakukan aktivitas secara optimal, di mana jadi pasiennya dari sakit bisa menjalankan aktivitas. Jadi itu yang kita beri pelayanan kesehatannya, pelayanan profesionalnya. Bedanya di SMK ini kita lebih ke pelayanan caregiver, memberikan pelayanan dan untuk kebutuhan dasar manusianya. Itu yang membedakan. Jadi kita benar-benar memberikan pelayanan dari dasarnya. Jadi itu. Kemudian siswa kita juga, anak-anak itu diajarkan bagaimana berkomunikasi. Berkomunikasi ya. Iya, jadi komunikasinya yang diutamakan. Jadi gimana komunikasi sehingga buat pasien yang tadinya sakit menjadi lebih baik dari komunikasinya. Ya, karena komunikasi itu penting. Iya, betul. Jangan sampai nanti dengan komunikasi yang tidak baik, pasiennya nambah sakit ya. Iya, betul. Nah, kalau di SMK 4 Negara tentang keperawatan, mungkin Ibu Apri bisa menyampaikan. Ibu Kepala Program sudah berapa tahun, dan di sini bagaimana untuk di sekolah keperawatan itu sendiri. Oke. Jadi saya di sini dari tahun 2015, tepatnya mungkin sudah 8 tahun lebih. Pertama kali ke sini yang saya bayangkan, saya tidak berasal dari basic guru, Pak Dek. Iya. Jadi saya itu berasal dari basic perawat murni. Yang saya senang jadi guru perawat, apa bedanya? Kalau perawat murni mungkin kita berhadapan dengan pasien saja. Tapi kalau dari guru perawat kita berhadapan dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang nantinya adalah menjadi calon asisten perawat gitu. Jadi di sini di SMK 4 anak-anak diajarkan ilmu keperawatan dan juga mulai dari teori sampai praktiknya ya, jadi keterampilannya mulai dari yang pertama, kalau namanya mungkin yang ada di bayangan sama nggak SMA sama SMK gitu ya. Jadi kalau SMA itu bedanya dengan SMK, kalau SMK itu belajar ilmu secara umum, misalnya agama, PPKN, matematika, bahasa dan lain sebagainya. Tambahannya adalah diajarkan tentang ilmu kejuruan. Ya, kalau ilmu kejuruannya di sini adalah ilmu kejuruan keperawatan. Itu mulai dari belajar teori keperawatan sampai praktiknya. Itu bedanya. Jadi itulah yang kami ajarkan anak-anak di sini. Gimana anak-anak bisa tahu teorinya, tahu praktik, bisa mempraktikkan, dan juga nanti berguna saat anak-anak lulus dari sini. Itu utamanya. Berarti kombinasi ya, teori dengan praktek SMK ya. Jadi sebenarnya konsep SMK kan anak-anak praktek lebih banyak ya. Jadi mungkin bisa dijabarkan Bu terkait praktek ini, sebatas mana aja anak-anak bisa praktek di sini. Karena mungkin di luar mereka menganggap mungkin pemikirannya beda. Mungkin Ibu bisa sampaikan ke sobat Sekanepa yang dari luar, bagaimana sih sebenarnya praktek yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan. Oke. Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, yang namanya keperawatan yang diajarkan di SMK 4 itu mulai dari teori sampai keterampilannya. Nah, untuk keterampilan praktek yang diajarkan di SMK 4 Negara ini, yang pertama itu jelas yang namanya dasar keperawatan. Dasar keperawatan. Teknik dasar praktik keperawatan. Ada memeriksa tanda-tanda vital,
Tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu bagaimana? Iya, tanda-tanda vital itu meriksa ada 4, Pak Dek. Jadi ada meriksa tekanan darah. Jadi anak-anak yang masuk atau sekolah jurusan keperawatan diajarin memeriksa tekanan darah yang pakai mindset. Mungkin di sini teman-teman tahu ya, yang seperti di puskesmas, rumah sakit pakai mindset. Tensi itu ya? Ya, tensi. Tensi Cek tensi bentar ya. Cek tensi lebih lumrahnya orang-orang mengenal istilah tensi. Kemudian ada cek nadi, suhu, pernafasan. Selain itu juga adalah dasarnya di SMK itu kita mengajarkan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarnya pasien, sehingga pasien bisa melaksanakan aktivitasnya, mulai dari memandikan pasien. Jadi anak-anak siswa diajarkan untuk memandikan pasien di tempat tidur, karena namanya orang sakit kan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Memandikan, mencuci rambut, menggosok gigi, perawatan kuku dan lain sebagainya. Kemudian juga selain itu juga anak-anak diajarin gimana memberikan obat ke pasien sesuai dengan ketentuannya. Kemudian selain itu anak-anak juga diajarkan untuk sterilisasi alat ini. Jadi alat-alat kesehatan yang sudah digunakan, yang sudah terkontaminasi itu dibersihkan dulu, disterilkan. Anak-anak diajarkan mulai dari nol bagaimana mencucinya sampai anak-anak bisa mensterilkan alat dengan alat. Ya, kebetulan alat-alat yang kita miliki di jurusan keperawatan sudah cukup lengkap ya, karena jurusan keperawatan sendiri sudah dari tahun 2012 ya, kebetulan di sini. Jadi merupakan jurusan yang pertama di SMK ya? 4. Cikal bakal berarti ya? Cikal bakalnya SMK 4 ada di sana. Selanjutnya keterampilan yang diajarkan juga adalah mempersiapkan pemeriksaan laboratorium. Jadi anak-anak mulai dari pemeriksaan urin, mungkin kalau yang pernah cek lab istilahnya ya. Jadi anak-anak membantu menyiapkan cek lab, mulai dari menyiapkan pasien, menyiapkan spesimennya dan lain sebagainya, di sini juga diajarkan. Selain itu anak-anak belajar tentang menyiapkan tempat tidur pasien. Namanya orang sakit Pak Dek ya. Jadi orang sakit itu harus merasa nyaman. Jadi bagaimana kita buat pasien nyaman. Kalau sudah tempat tidurnya bersih, rapi, nyaman, pasti juga pasiennya akan senang ya, jadi lebih nyaman perasaannya. Selain itu juga yang bisa dilihat ada mobilisasi pasien. Jadi mobilisasi pasien itu memindahkan pasien, misalnya nih pasiennya baru datang turun dari mobil di UGD dan lain sebagainya. Jadi ke kursi roda itu ada teori dan prakteknya. Gimana biar pasien tidak cedera, ke bed pasiennya seperti apa dipindahkan gitu. Apalagi dalam kondisi sakit jelas dia kekuatannya berbeda dengan yang pasien yang sehat. Kemudian kita juga di sini kami ajarkan anak-anak untuk menghasilkan produk dan jasa kreatif di bidang keperawatan. Ini yang kami tekankan sekali ya. Jadi kami tekankan sekali untuk anak-anak bagaimana menghasilkan produk dan jasa kreatif di bidang keperawatan. Mungkin bisa disampaikan, luas sekali, luar biasa ya. Banyak pelajaran yang didapatkan ya. Istilahnya kalau Mini di rumah bisa merawat orang tua ya, secara ini sebelum mereka bekerja. Betul. Nah, mungkin produk yang tadi menarik ya, produk-produk yang dihasilkan selain keterampilan dasar itu, mungkin produk-produk yang pernah dihasilkan di sini apa aja ya? Oke. Jadi kami mengajarkan anak-anak betul-betul harus bisa, jadi termasuk keunggulan ya Pak Dek, keunggulan yang kami tanamkan di sini adalah untuk jurusan keperawatan, di mana anak-anak benar-benar bisa menghasilkan produk dan jasa kreatif tadi. Jadi kami benar-benar mengajarkan anak-anak mulai dari nol, dari pembuatan produk dan juga jasa, menghasilkan jasa. Produk yang tadi, produk unggulannya keperawatan ya, produk unggulannya itu sari kedelai. Sari kedelai ya. Salis Canepa. Jadi itu sudah ada namanya ya? Ya, Salis Canepa. Kebetulan kemarin waktu ulang tahun ke-11-nya SMK 4 itu kan sudah kita launching ya. Jadi Sali atau sari kedelai Canepa ini sari kedelai sehat tanpa pemanis buatan, ini sudah dipasarkan keluar SMK juga. Kemudian sari kacang hijau. Ya, sari kacang hijau itu sama juga dengan tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet dan pemanis buatan. Ada minyak ya, produk minyak kelapa
yang juga sudah dipasarkan, mulai dari minyak kelapa murni atau VCO, ya, Virgin Coconut Oil, dan juga minyak kelapa untuk masak. Nah, kemudian ini yang menang lomba tingkat nasional itu ada minyak balur Mirah Bali. Berarti mirah namanya. Ya, minyak balur Mirah Bali, di mana ini memanfaatkan minyak kelapa murni dan juga rempah-rempah yang ada di sekitar Melaya, di sekitar sekolah aja. Itu. Kemudian juga produk-produk lain kayak kita buat keripik, ya, keripik sehat dari pepaya yang dikeringkan, itu juga sudah kami. Kemudian jasa juga Pak Dek. Yeah. Jasanya beberapa sudah mengenal jasa yang kita kembangkan, seperti pemeriksaan kesehatan. Tadi cek tensi kan anak-anak kita udah ajarkan cek tensi. Jadi anak-anak gimana jasa itu untuk mengecek tensi, cek kesehatan, kemudian cek lab dasar, teknik dasarnya seperti gula darah, asam urat, kolesterol, itu juga diajarkan. Kemudian keterampilan tambahan yang nantinya juga bisa dikembangkan anak-anak kalau lulus, kita ajarkan itu perawatan kulit dan kaki. Kulit, kuku dan kaki. Ya, jadi anak-anak kita ajarkan gimana kalau tren sekarang kan banyak anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak juga termasuk. Bapak-bapak juga ya. Bapak-bapak juga ya. Bapak-bapak itu termasuk gimana sih sudah mulai memperhatikan perawatan kulit, kuku, dan kakinya. Ya, gimana mempercantik, menyehatkan kulit dan kukunya, itu kita ajarkan anak-anak. Mungkin istilah trennya pedicure, manicure, kemudian foot spa, nail gel tambahan. Sesuai dengan zamannya sekarang ya? Iya, sesuai zaman sekarang. Jadi bedanya dengan kalau mungkin di luaran itu banyak ada ya Pak De, seperti itu. Tapi bedanya kita benar-benar sesuai dengan teori kesehatan, teori keperawatan. Jadi bagaimana melakukan perawatan itu. Jadi siswa kita ketika ke masyarakat, kembali ke masyarakat, artinya lulus dari SMK 4, sudah memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang tentunya nanti itu. Wah, ternyata luar biasa ya. Banyak hal yang saya dapatkan ya setelah masuk di keperawatan. Jadi kalau mau kuliah misalnya kan tinggal dikit aja ya. Tinggal lagi sedikit. Berarti dasar itu sudah punya ya di SMK ya. Nah, terkait itu mungkin ada pertanyaan dari masyarakat usia apa, bagaimana sistem pembelajaran di sekolah ya, SMK khususnya untuk praktek, terus penilaiannya bagaimana, sehingga tahu oh ini praktek, untuk melihat praktek itu atau menilai praktek itu bagaimana standar yang diperlukan, sehingga kalau SMK dunia kerja ya, kita fokus ke dunia kerja karena ada BMW itu ya, BMW. Jadi mungkin bisa Bu Apri sampaikan bagaimana untuk apa istilahnya pembelajaran, penilaian, dan bagaimana tolak ukur untuk keberhasilan anak kita. Ya. Jadi kalau pembelajaran sehari-hari di sekolah itu sama dengan SMK pada umumnya. Jadi anak-anak itu ada sebelum praktik, anak-anak ada diajarkan teori sesuai dengan elemen-elemen pada kurikulum. Ya, diajarkan teorinya. Setelah teori, anak-anak mempraktikkan apa yang sudah diajarkan. Itu penilaiannya. Jadi ada penilaian teori dan juga ada penilaian keterampilan untuk kami. Kemudian nanti pada kelas 12 mulai masuk masuk fase F. Fase F itu. Fase F itu anak-anak PKL, praktik kerja lapangan. Untuk perawat sendiri, PKL-nya itu ada di 12 tempat, Pak De, 12 tempat. Mulai dari puskesmas Gumbrih, jadi ada 10 puskesmas UPTD puskesmas se-Kabupaten Jembrana, mulai dari puskesmas 2 Kutatan yang ada di Gumbrih sampai dengan puskesmas 2 Melaya yang ada di Gilimanuk. Itu kemudian ada juga tempat penitipan anak PAUD Cemara Kasih, karena juga anak-anak diajarkan bagaimana untuk merawat bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi anak-anak diajarkan untuk merawat mulai dari baru lahir sampai dengan lansia.
Jadi kami anak-anak juga praktik tempat penitipan anak dan juga ada di klinik utama Wahyu Cendana. Itu tempat praktik kita sementara, mungkin nanti akan kita kembangkan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Bagaimana anak-anak mendapatkan nilai ya. Jadi penilaian itu teori dan praktik itu kami berdampingan. Jadi bagaimana di praktiknya juga dia bisa jalan dengan Dudi ya, dunia usaha, dunia industri, dan gimana kita juga di sekolah bisa berdampingan ngajar anak-anak antara teori dan praktik bisa seimbang. Kemudian juga untuk penilaiannya, selain itu aja juga semenjak 2017 Pak Dek. 2017 ya. Ya, semenjak 2017 kita bekerja sama, SMK 4 bekerja sama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi. Jadi begitu anak-anak lulus dari jurusan keperawatan, anak-anak diakui dan mendapatkan sertifikat kompetensi Garuda. Sertifikat kompetensi Garuda ini yang menguji LSP tadi. Jadi yang mengeluarkan sertifikat ini adalah nasional, yaitu Badan Sertifikasi Profesi. Jadi itu sertifikat itu diakui. Jadi anak-anak benar lulus dari sini itu sebagai asisten perawat dan caregiver ya. Jadi bisa memberikan pelayanan itu. Baiklah, berarti dari segi dukungan dan dari segi pengakuan sudah ada ya. Jadi tinggal bagaimana nanti anak itu bisa menggunakan skillnya kan gitu ya. Nah, kalau saat ini di sekolah mungkin lulusan anak-anak berarti sudah lulusan ke berapa ya? Dari tahun 2012 ya hampir ke 9 ya? Oh iya betul. 89 ya? Iya, betul. Berarti 9 tahun sudah, karena ini pionir ya dari di SMK 4. Mungkin bisa disampaikan Bu April terkait dengan lulusan anak kita kemana aja yang sudah. Iya. Ini mungkin banyak ya Pak Dek ya, banyak pertanyaan di masyarakat. Lulusan keperawatan itu bisa kemana aja sih gitu. Lulusan keperawatan mau ngapain? Ya, mungkin mau ngapain? gitu ya, banyak mau ngapain gitu. Jadi kalau lulusan keperawatan itu bisa BMW ya, sama seperti istilah-istilah SMK, BMW, bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Ya, tiga ini ya. Jadi lulusan kita sudah banyak yang bekerja langsung setelah tamat SMK. Jadi bekerja kemana aja sih? Bisa bekerja, yang pertama bisa bekerja sebagai asisten perawat di pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, tempat klinik dan lain sebagainya di pelayanan kesehatan. Bisa juga bekerja menjadi tenaga administrasi karena siswa kita bekali ya dengan juga. IT ya. IT jadi juga ya. Jadi sehingga lulus itu bisa menguasai IT. Tenaga administrasi bisa bekerja, ini yang paling sekarang lagi trennya ya. Jadi sebagai perawat lansia atau istilahnya caregiver ya, ini lagi banyak, kemudian lagi booming nih kayaknya. Lagi booming ya. Jadi sebagai caregiver ke Jepang ya, beberapa lulusan kita, lulusan keperawatan sudah ada sebagai caregiver di Jepang. Dan juga ini yang baru lulus, alumni kita yang baru lulus itu sudah ada mengikuti kursus-kursus untuk nantinya juga akan berangkat sebagai caregiver di Jepang. Selain itu juga kalau di Bali sendiri dia bisa sebagai perawat home care. Ya, ini juga beberapa masyarakat yang membutuhkan pelayanan home care. Home care itu pelayanan perawatan di rumah. Jadi di rumah misalnya perawatan lansia, perawatan orang yang sakit, butuh perawatan dasar. Jadi biasanya menghubungi SMK 4. Jadi kami minta bantuan tenaga untuk home care, demikian. Terus melanjutkan, ini banyak juga siswa kita yang melanjutkan baik ke kesehatan maupun di luar kesehatan. Misalnya nih melanjutkan ke keperawatan itu sendiri, kebidanan dan lain sebagainya di kesehatan maupun di luar kesehatan. Misalnya keguruan dan juga jurusan-jurusan lainnya yang memungkinkan. Berwirausaha, kita sudah bekali anak-anak kita dengan skills yang tadi untuk menghasilkan produk yang bisa dikembangkan ya, di sekolah, di rumah kita harapkan anak-anak juga banyak berwirausaha, keluar lulus dari SMK 4, kalau tidak bekerja di tempat yang sudah disebutkan tadi bisa juga berwirausaha. Jadi melanjutkan skills yang sudah didapatkan di SMK 4 itu sendiri. Berarti
lumayan ya, banyak sekali ya. Iya. Jadi tidak perlu ragu sebenarnya ya untuk, jadi tidak mesti harus kuliah kan. Iya, Jadi mesti harus bekerja bisa. Jadi sudah terbukti tadi disampaikan oleh Bu Apri, banyak sekali anak-anak yang lulusan yang sudah bekerja. Nah ini terutama ke Jepang ini sangat-sangat banyak sekali ada LPK sekarang yang ini. Nah, kalau prosedurnya LPK ini sudah kerjasama dengan sekolah berarti ya? Iya, ada satu LPK yang sudah bekerja sama, yang lainnya sedang dalam proses. Jadi beberapa MOU akan kita urus mulai tahun ini. Jadi kita inginnya kita adalah anak-anak bagaimana bisa maju. Yang namanya berangkat ke luar negeri, jelas penghasilannya lebih tinggi, banyak, ya. lebih tinggi dari bekerja dalam negeri itu sendiri dengan standar lulusan SMK. Jadi kalau sudah lewat LPK resmi lebih aman ya. Ya, lebih aman. Jadi anak-anak gimana berangkat ke Jepang itu orang tuanya dan keluarganya juga melepas anak-anak berangkat untuk bekerja sebagai caregiver di Jepang itu lebih tenang. Jadi bagaimana anaknya itu juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih bagus gitu ya. Jadi sebagai perawat caregiver di Jepang, wah keren ya. Ya, penghasilannya penghasilan juga lebih keren. Ya, berarti yang terakhir saya tanyakan terkait dengan siswa, kan tidak mesti harus siswa perempuan ya. Ya, di sini kan juga ada siswa laki-laki kan. Nah, karena laki-laki biasanya ngantuk masuk ke perawatan, saya lebih banyak ceweknya gitu. Iya. Nah, di sini kan ada cowoknya juga ya. Iya betul. Jadi perawat nggak mesti perempuan. Nah, itu kan Ini mungkin mindsetnya masih banyak ya. Jadi perawat nggak mesti perempuan, mungkin masyarakat juga udah lihat ya di pelayanan kesehatan sudah banyak cowok-cowoknya ya. Ya, banyak cowok-cowoknya, banyak tenaga kesehatan laki-laki. Karena yang sesuai juga, walaupun nanti kita mengajarkan beberapa yang khusus praktek perempuan yang kita ajarkan perempuan, tapi yang namanya anak laki-laki tidak menutup untuk menjadi perawat. Banyak sekali skills yang sangat dibutuhkan perawatan dari laki-laki, misalnya mobilisasi pasien dan lain sebagainya. Jadi jangan takut ya, laki-laki yang mau, anak-anak yang mau sekolah jurusan keperawatan di SMK 4 jangan takut. Nggak mesti cewek aja ya, cewek sama ya. Cewek sama ya, jadi bisa jadi asisten perawat. Baik, mungkin terakhir dari Bu Apri, mungkin ada hal-hal penyampaian terakhir yang bisa ingin disampaikan terkait jurusan keperawatan kepada masyarakat yang penonton dan semuanya. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Dek. Jangan ragu ya, jangan ragu Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, jangan ragu untuk sekolah di jurusan keperawatan atau konsentrasi keahlian namanya keperawatan dan caregiver di SMK 4. Karena kami membekali siswa-siswa kami berbagai skills dan juga berbagai keterampilan ya, baik komunikasi, keterampilan praktik keperawatan dan di luar bidang keperawatan yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal siswa-siswa kita untuk terjun kembali ke masyarakat. Ya, kami juga secara berkala mengundang guru tamu dari DUDI ya, dari dunia usaha, dunia industri untuk terus meningkatkan skills anak-anak. Jadi di sana kami bagaimana berusaha untuk meningkatkan skills, kemampuan anak-anak kami, lulusan kami nantinya agar bisa diterima bekerja di masyarakat. Demikian Pak Dek. Baik, terima kasih Bu Apri, luar biasa ya. Jadi kepala program keperawatan Bu Apri menjelaskan tadi tentang bagaimana keperawatan, bagaimana keperawatan. Jadi satu hal, mari bergabung sama SMK 4, jangan ragu seperti kata sama Bu Apri. Semuanya seperti di awal, semua jalan pasti. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya, pasti akan bisa terwujud. Sekian mungkin hari ini bincang-bincang kita, sampai jumpa di lain kesempatan.